Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan yang hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah zuhur pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah kuliah zuhur di tempat ini ada beberapa kali mungkin untuk mengisi. Pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pentingnya menjaga akidah umat, yaitu pembahasan benalu akidah. Di mana sekarang ini banyak sekali upaya-upaya orang untuk merusak akidah kaum muslimin, termasuk lewat konsep penyatuan agama, penyamaan semua agama sama. Bahkan sekarang ini sudah mulai ada di kalangan kaum muslimin yang menyatukan salam, baik salam Islam digabungkan dengan salam-salam agama-agama luar Islam. Kalau dalam istilah ilmu perbandingan agama, ini disebut dengan istilah sinkretisme agama. Termasuk juga akhir-akhir ini di negeri kita ini muncul juga yang namanya doa bersama umat beragama yang prakteknya bergantian dari tokoh-tokoh agama. Nah, untuk membahas masalah-masalah ini, pertama kita kembali kepada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Ayat ini menegaskan kepada kita, janganlah kalian campur adukan al-haq dengan al-batil, yang benar dengan yang salah. Padahal kalian tahu yang benar, tapi kalian sembunyikan. Jadi ayat ini, Bapak dan Ibu, tidak boleh kita melakukan upaya asimilasi agama. Karena Islam agama yang sudah sempurna, sudah paripurna, yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, sehingga para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah mengetahui ini agamanya satu, yaitu Islam. Bukti bahwa agama para nabi itu adalah satu, pertama berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman, "Wawassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakum din wala tamutunna illa wa antum muslimun." Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Begitu juga Yakub, apa yang diwasiatkan, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Berdasarkan ayat ini bahwa para nabi dan para rasul agamanya satu, yaitu Islam. Ciri utama ajaran Islam adalah akidah tauhid. Nah, sekarang ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau kembali kepada firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 71, kita akan memahami
sebetulnya siapa yang biasa melakukan pencampur adukan al-haq dengan al-batil? Di dalam surat ke-371 ini Allah berfirman, ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taqtumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, di mana para ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud ahli kitab adalah kaum Yahudi dan kaum Nasara. Kenapa kalian mencampur adukan al-haq dengan al-batil? Padahal kalian tahu yang benar, yang itu tapi kalian sembunyikan. Dan salah satu yang disembunyikan oleh kaum ahli kitab, kaum Yahudi ini, sebagaimana dalam tafsirnya di dalam surat ketiga ayat 1 adalah menyembunyikan tentang kedatangan Rasulullah SAW yang sudah dibuatkan di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil yang ada pada mereka. Jadi kalau pada itu melihat apa yang dilakukan oleh mereka, sudah terbiasa mencampur adukan al-haq dengan al-batil. Nah sekarang ini ada fenomena di antara kita kaum muslimin khususnya di Indonesia ini. Kok akhir-akhir ini munculnya umat kita, umat Islam menyatu-nyatukan agama. Yaitulah konsep penyatuan agama yang digagas oleh Yahudi, di antaranya menyatukan Yahudi, Kristen dan Islam. Nah di Indonesia sudah ada kelompok yang mengatasnamakan komunitas Milah Abraham menyatukan tiga agama ini. Dan juga di Indonesia ini sudah muncul di kalangan umat Islam sekarang ini menyamakan semua agama sama, termasuk menyatukan juga salam. Saya istilahkan salam yang disatukan ini yaitu salam Garuda. Kalau kita lihat sosok dulu mungkin dari Soeharto yang 32 tahun berkuasa di negeri kita ini, Pak Harto sebagai seorang muslim, di mana saja belum berada di PBB, dia sebagai seorang muslim berbicara. Sebelum beliau berbicara diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari sisi ini kita perlu juga mencontoh kepada Pak Harto ini. Lalu dilanjutkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harto tidak pernah menambahkan salam-salam yang lain. Tapi sekarang ini muncul di antara kita kaum muslimin. Baru saja diangkat menjadi pejabat RT. Karena takut dibilang tidak toleran, maka salamnya digabung-gabungkanlah salam Islam dengan salam agama lain. Di antaranya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam alaikum, namo buddhaya, Om Swastiastu, Om Santi Om. Apakah dibenarkan dalam Islam ini? Apakah orang muslim yang mengucapkan demikian itu tahu makna salam dari agama-agama yang lain? Tentu kita tahu bahwa Islam punya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menyamai agama lain terhadap salamnya kaum muslimin yang punya tiga makna dalam salam ini. Nah kemudian sekarang digabungkanlah dengan nama salamnya Buddha. Misalnya umat Buddha mengucapkan salam namo buddhaya. Apa artinya namo buddhaya? Terpujilah sang Buddha. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu yang beragama Islam tentu kita ini. Kalau kita umat Islam mengucapkan namo buddhaya, terpujilah sang Buddha, maka secara akidah kira-kira begitu. Karena yang harus dipuji umat Islam ini Tuhannya adalah Allah. Lalu sekarang ada orang kita takut dibilang tidak toleran, maka salamnya ditambahkan dengan salam Buddha, namo buddhaya. Kemudian lagi ditambahkan dengan salamnya Hindu. Silakan yang Hindu mengucapkan salam dengan agama mereka, Om Swastiastu atau Om Santi Om. Itu salamnya mereka. Nah, di mana dijelaskan oleh tokoh Hindu sendiri yang namanya Om Swastiastu ini adalah memuja-muji kepada Tuhannya Hindu sendiri. Jadi kalau mereka mau misalnya mandi, maka berdoa diawali dengan kata Om Gangga di Gangga. Jadi setiap mereka mau mulai ibadah, mereka diawali dengan kata Om. Itulah puja-puji mereka kepada Tuhan mereka. Maka Allah terangkan dalam surat 2 ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun.
al-haq, yang benar itu dengan al-batil. Padahal kalian tahu yang benar, tapi kalian sembunyikan. Bagaimana Ustaz, kenapa kami membaca demikian? Ini kan bukan negara Islam, ada juga yang non-Muslim. Kalaupun ada non-Muslim, umat Islam dia haramkan mengucapkan salam-salam yang bukan dari Islam ini. Rasulullah SAW menegaskan mantasabah biqaumin bahwa minhum, barang siapa meniru sesuatu kaum, maka termasuk kaum itu kata Nabi. Nah sekarang juga muncul tentang salam gabungan dan juga doa gabungan. Ada istilah doa bersama. Doa bersama yang dibolehkan atau mengubah hukumnya, di mana MUI sudah membuat ketentuan-ketentuan dalam fatwanya. Umat Islam boleh berdoa bersama dengan umat yang lain, tetapi yang membaca doa harus yang Islam. Silakan yang bukan Islam berdoa menurut keyakinan mereka. Yang demikian dibolehkan di dalam Islam. Tetapi kalau salamnya, misalnya pertama kiai haji yang mengucapkan salam, dilanjutkan oleh ustaz yang mengucapkan salam, dilanjutkan oleh pak pendeta, oleh pastor, oleh biksu. Nah salam yang demikian itu di dalam Islam diharamkan. Maka wajar kalau salam doanya itu tidak ada yang dikabulkan sama Allah, karena ini termasuk yang diharamkan, doa yang paling mendasar. Lalu bagaimana kalau yang membacakan doa adalah Muslim, maka umat Islam haram mengaminkan doa yang dipimpin oleh orang di luar Islam. Itulah ketentuan agama kita. Nah kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, Allah tegaskan juga di dalam surat 2 ayat 120, walan tadha al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatakum. Orang-orang Yahudi dan Nasara itu mereka tidak akan senang kepada kalian kecuali kalau kalian itu mengikuti milah mereka. Para ahli tafsir menjelaskan dari maksud milah ini bukan saja agamanya, mungkin kita agamanya tidak kita, tapi gaya hidup mereka kita adopsi, pola pikir mereka tidak tiru. Nah ini banyak sekali sekarang ini paham-paham yang muncul. Misalnya paham pluralisme agama. Maka paham pluralisme agama ini juga termasuk benalu akidah. Jadi kalaulah saya memberikan gambaran bahwa Bapak dan Ibu misalnya ada sebuah pohon, katakanlah pohon mangga. Lalu pohon mangga itu kalau ada benalunya, maka tidak mungkin berbuah dengan baik. Bahkan pohon itu nanti lama-kelamaan akan mati. Saya gambarkan dalam buku ini ada pohon yang kemudian pohon ini ada benalunya, lama-kelamaan pohon ini akan mati. Jadi salah satu strategi yang Yahudi Bapak dan Ibu diantaranya biarlah orang Islam tetap mengaku Islam, tetapi dia akidahnya sudah tidak Islam, gaya hidupnya sudah tidak Islam. Sebagaimana Bapak bisa berikan contoh, misalnya ada sebuah buah jambu. Buah jambu kalau kita lihat dari luar, buahnya masih utuh, bagus, nggak ada yang bolong. Tapi begitu kita kupas ke jambu atau kita belah ke jambu, di dalam jambu itu sudah banyak ulat-ulatnya. Oleh itu biarlah mereka katanya masih ngaku Islam, tapi akidahnya, gaya hidupnya, pola pikirnya sudah tidak Islam. Nah salah satunya adalah program yang untuk mengaturkan kaum muslimin adalah lewat paham pluralisme agama. Dan sekarang ini yang perlu digulirkan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu harus kita bedakan antara pluralisme agama dan pluralitas agama. Mungkin di kantor kita, di negeri kita ini pluralitas agama, ada yang Islam, ada yang Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Itu namanya pluralitas agama. Tapi sekarang itu muncul satu gagasan lewat paham pluralisme agama bahwa semua agama itu adalah sama benar, setara, tidak ada agama yang lebih tinggi, semuanya sejajar setara. Maka sekarang dibuatlah konsep kesetaraan, dari mulai kesetaraan gender. Bahkan Tuhan pun harus setara. Sehingga di negara-negara Kristen di Eropa itu mereka banyak menggugat terhadap agama Kristen sendiri, melihat kepada Tuhan yang di dalam kitab Bible itu ternyata berjenis kelamin laki-laki, karena Yesus itu laki-laki. Maka kata kaum feminis Kristen, ini tidak setara, tidak adil itu firman Tuhan ini. Masa Tuhan
jenis kelamin laki-laki. Kita yang perempuan tidak punya Tuhan, maka kita perlu mempunyai Tuhan yang jenis kelamin yang perempuan. Maka dibuatlah Yesus pemilih. Itulah akibatnya sekarang dibuat tentang kesetaraan. Nah, kuasa kesetaraan gender sekarang ini, Bapak dan Ibu, di Indonesia ini salah satu pengusung transgender adalah Profesor Siti Nurbaya. Beliau pernah mengatakan dan cukup memikirkan bagi kita umat Islam di Indonesia ini, katanya Islam itu diskriminasi kepada kaum wanita. Buktinya kalau suami istri terjadi misalnya bercerai, ya, kenapa suaminya itu tidak dikenakan iddah, kok wanitanya dikenakan iddah? Ini tidak adil ini. Masa wanita ada iddahnya, kalau laki-laki tidak ada iddahnya? Padahal iddah itu sangat erat hubungannya dengan kehamilan. Kalau suaminya sudah dikenakan iddah, berapa lama suaminya dikenakan iddah? Dan tidak mungkin suaminya hamil sebagaimana perempuan. Kalau di Amerika ada namanya Profesor Aminah Wadud, dia juga mengusung kesetaraan gender. Di antaranya dia ungkapkan bahwa Islam termasuk diskriminasi kepada kaum wanita. Buktinya apa kata dia? Buktinya pada hari Jumat, kenapa imam dan khotib Jumat itu dilakukan oleh laki-laki, kok tidak boleh wanita jadi imam dan khotib Jumat? Maka dia dalam rangka menerobos ajaran ini untuk dirusaknya paham yang selama ini punya pandangan bahwa laki-laki atau laki-laki khotibnya, maka dialah mengadakan sekaligus Jumatan, walaupun dilakukan di gereja katedral, dia jadi imamnya, dia jadi khotibnya, makmumnya laki-laki dengan perempuan. Boleh Bapak sekarang ini ya cari di Google saja bagaimana sekarang sholat dipimpin oleh seorang wanita, lalu bacaannya juga menggunakan dua bahasa. Pertama misalnya Allah Akbar, lalu diterjemahkan ke dalam bahasanya. Kalau dia kebetulan orang Inggris dengan bahasa Inggris. Dan ini dilakukan bahwa inilah yang namanya Islam progresif. Jadi Islam mereka Islam progresif, Islam itu tidak takut, harus hidup, harus bergerak. Maka itulah mereka menyebut Islam progresif. Kalau istilah di Kristen Protestannya, maka muncullah Islam Protestan. Ini sekarang digunakan dengan istilah-istilah yang demikian. Nah, kalau yang sekarang Bapak dan Ibu memang khotib Jumat itu harus dengan wanita jadi imam dan Jumat, mungkin saja suatu saat Jumatan bisa libur. Mohon maaf Jumat ini libur karena khotibnya sedang berhalangan bulan. Nah, ini juga tidak mungkin, dan makanya dilakukan wanita yang jadi imam dan khotibnya. Nah, sekarang ini kalau Bapak dan Ibu perhatikan, misalnya kemarin saja ada hari raya Imlek. Saya mendengar dan lihat di TV-TV di negeri kita ini, di beberapa negara dilaporkan pada hari raya Imlek itu ternyata banyak terjadi kebakaran. Penyebab kebakaran yang terjadi di beberapa negara pada perayaan hari Imlek itu penyebabnya karena adanya pembakaran petasan. Lalu apa kaitannya petasan dengan agama mereka? Petasan dengan agama mereka itu berkaitan dengan persoalan akidah yang diyakini oleh mereka. Maka kalau Bapak dan Ibu perhatikan dalam agama yang di Cina, bahwa mereka mempunyai satu dewa raksasa namanya Sansu. Sansu ini takut oleh tiga mereka. Pertama takut oleh suara, oleh api, yang kedua oleh petasan, yang ketiga oleh harum. Nah, dalam rangka mengusir roh-roh jahat dan makhluk halus yang jahat dan mengusir setan dalam keyakinan mereka, maka perlu membakar petasan ini. Nah, sekarang ini petasan ini sudah menjadi ritual di kalangan masyarakat kita. Ini termasuk yang diadopsi. Coba Bapak dan Ibu perhatikan sekarang. Buktinya sekarang ini bisa dipastikan. Asal mau datang bulan Ramadan, cirinya banyak mulai yang jualan petasan. Oh, ternyata memang mau Ramadan. Jadi datangnya petasan ini menjadi tanda akan datangnya bulan Ramadan. Begitu juga sekarang muncul di kalangan umat Islam, mau berangkat haji saja diawali juga dengan bakar petasan. Begitu pulang haji disambut dengan bakar petasan. Bahkan saya melihat langsung, dan itu tidak terlalu jauh dari rumah saya, ada tabligh akbar dimulai dari jam 10 malam, katanya oleh seorang habaib, ya habaib. Tapi diawali dengan membakar petasan, petasan yang kencang sekali, mengganggu orang, mengagetkan orang, melakukan pemborosan. Lalu apa kaitannya tabligh akbar dengan pembakaran petasan ini? Tahun baru yang kita saksikan kemarin, misalnya di Jakarta. Jakarta ada
ini dalam acara Jakarta Festival Naik karena banyak bencana dan musibah. Maka kata Pak Gubernur, mari kita meminta kepada Tuhan, lalu dengan menyalakan lilin, jadi lilin dinyalakan. Lalu katanya dengan lilin ini katanya bisa menghindari musibah dan bencana ini. Lilin ini kalau Bapak Ibu perhatikan di agama mereka yang khususnya Kristiani, dan ini kaitannya dengan lilin Natal, di mana lilin itu punya makna di agama mereka sebagai simbol perannya Kristus dari kegelapan. Lalu sekarang orang Islam ikut-ikutan yang jilbabnya, Bapak Wakil Gubernur juga yang Islam ikut-ikutan menyalakan lilin, dan 6.000 lilin yang dilaporkan itu Bapak Gubernur membagikan ini. Mestinya umat Islam tahu bahwa lilin itu sangat erat dengan hubungannya dengan perayaan yang berkaitan dengan agama mereka. Bolehkah umat Islam menyalakan lilin? Boleh kalau di rumah mati lampu, enggak punya pedoman, Bapak lilin boleh itu dinyalakan. Tadi kalau yang tadi itu karakternya karena ibadah. Nabi mendatangkan mantan sahabat habis covid itu. Barang siapa meniru di atas 1 tahun, maka termasuk kaum itu. Nah, karena kebetulan pemimpin kita bukan orang Islam, sesuai dengan agama mereka, dibawalah kepada arah agama mereka. Itulah kesalahan kaum muslimin bersoal. Nah, kemudian Bapak dari coba perhatikan di tahun baru yang lalu. Di tahun yang lalu, sebetulnya ini sejarah dari mana awalnya? Karena Nabi sendiri sudah menjelaskan, kata Nabi, ya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umatku mengikuti jejak langkah umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan masuk lubang belas sekalipun kamu akan mengikuti. Apakah mengikuti orang Romawi dan Persia? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan dia? Di hadis yang lain, apakah mengikuti orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi bukan dia? Ternyata Bapak dan Ibu, banyak satu tradisi-tradisi dari Romawi ini yang jelas. Termasuk yang namanya tahun baru itu adalah memperingati hari kelahiran dewa Romawi namanya Dewa Janus. Di mana Dewa Janus itu lahirnya tanggal 1 Januari yang mempunyai 2 muka ke depan dan ke belakang. Maka dalam agama Romawi itu diperingati hari kelahiran dewa ini. Lalu diadopsi oleh kaum Nasoro ini. Ternyata sekarang di negeri-negeri Muslim ambil seluruhnya pada malam tahun baru turun keluar. Yang pertama ada yang membakar petasan, ada yang tiup trompet, ada yang bakar jagung, ada yang bakar apa lagi? Ikan. Oh, itu nggak bakar rumah, ini yang saya cari yang bakar rumah belum ada. Nah, pertanyaannya sekarang, itu kalau Bapak dan Ibu ini mengadopsi dari tradisi-tradisi yang bukan Islam, maka tadi menjelaskan, ya tadi menjelaskan bahwa meniru dari tradisi Romawi, misalnya yang diambil oleh Romawi, diadopsi oleh Nasrani, diadopsi oleh Yahudi, diantaranya pada malam tahun baru itu ada yang tiup trompet. Dari mana tiup trompet? Itu satu tradisi Yahudi. Di dalam agama Yahudi itu dimulainya ibadah, misalnya Yom Kippur hari pertobatan, maka ditiupkan trompet. Di agama Kristen mulai ibadah dengan lonceng. Di agama Hindu kuno mulai ibadah dengan memukul bedul. Di dalam Islam mulai ibadah sholat dengan apa? Dengan ayat. Jadi masing-masing agama itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Sekarang itu banyak diadopsi oleh kalangan kaum muslimin. Nah, kaitannya dengan petasan tadi, kalau di agama mereka untuk mengusir roh jahat, maka di agama yang itu Bapak dan Ibu, di antaranya kalau Bapak melihat agama ini, makanya kalau mereka ibadah sembahnya, sembah artinya menyembah, yang artinya dewa. Apa yang diadopsi oleh umat Islam? Habis dari mana Pak Haji? Habis sembah yang suci. Yang tepat apa Pak? Sholat. Nah, di agama yang itu ada 12 sang yang jadian, yaitu harimau, naga, kerbau, kuda, kera, ular, ayam, anjing, babi, kelinci, kambing, tikus. Semuanya itu mengatur nasib tahun dan nasib hukum manusia. Kalau sekarang tahunnya tahun apa? Tahun kambing. Yang dulu tahun anjing. Itu di agama mereka. Lalu ibadah-ibadah mereka yang memperoleh ibadah kaum muslimin, diantaranya ada sembahyangan pendirian rumah baru. Dulu di kampung saya Pak di Singapura, kalau mau bikin rumah, ada pandinya, ya, ada tembuknya, ada kain merah putih. Merah putih itu bukan lambang bendera kita, melambangkan yang dengan lilin supaya seimbang. Lalu di agama yang juga ada sembahyangan yang namanya
sembayangan kehamilan. Ada dua syarat di agama yang itu Pak, di agama yang Cina ini. Sembayangan kehamilan 3 bulan dan 7 bulan. Kalau 3 bulan cukup menyediakan 3 macam buah-buahan, 3 lembar kain, kemudian menyulut nio 3 batang. Tahu nio Bapak? Yang biasa kalau orang ibunya. Nah, kalau 7 bulan menyediakan 7 macam buah-buahan, 7 lembar kain, kemudian orang yang hamil dimandikan sekaligus melepaskan ikan belut ke dalam kainnya 1 kali agar persalinannya lancar. Kira-kira apa hubungannya ikan belut dengan persalinan lancar? Oh, mungkin kalau ikan belut licin, mudah-mudahan kehamilannya lancar, licin kayak ikan belut. Kalau saya tidak mau anak saya kayak ikan belut. Nah, kebiasaannya Bapak dan Ibu di Asia Tenggara ini diadopsilah oleh agama Hindu. Sebelum Islam masuk di Indonesia, nah di Indonesia sudah ada pemeluk Hindu. Lalu didakwahi lewat dakwah kultural, tapi dakwah kita belum tuntas. Barulah dirubah bacaannya, maka digantilah bacaannya dari Quran. Sehingga tanya sama ustazahnya, ustazah kami ingin mengadakan acara 7 bulan supaya Abdul baca surat apa ustazah? Nah ustazahnya bilang, ibu baca surat itu kalau enggak surat Maryam. Bagaimana ustazah kalau baca surat jin? Jangan. Kenapa yang 7 bulan itu Bapak dan Ibu enggak mau baca surat jin? Takut anaknya kayak apa? Kenapa harus surat Yusuf kok enggak surat Muhammad? Kan ada di surat Muhammad. Di Quran ada surat Ibrahim. Kenapa harus surat Yusuf? Ini kaitannya karena Nabi Yusuf dikenal sebagai orangnya ganteng. Mudah-mudahan kalau anak kita laki-laki lahir nanti gantengnya kayak Nabi Yusuf. Padahal bapaknya jelek. Sementara harus dengan surat apa ya? Maryam. Kenapa harus surat Maryam? Oh karena ini Maryam wanita soleh. Mudah-mudahan kalau anak kita parusi perempuan soleh kayak Siti Maryam. Bagaimana mau kayak Siti Maryam? Mau banyak sholat juga enggak? Nah ini diingatkan oleh Allah tadi. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqumul haqqa wa antum ta'lamun. Ternyata ibu-ibu waktu majelis kalian di Sentul. Setelah dijelaskan demikian, saya ingin kembali alhamdulillah Pak Ustaz. Kami sekarang tidak lagi mengadakan acara 7 bulanan. Ternyata 7 bulanan ini bukan dari Islam, tapi kami sekarang bikin 4 bulanan Pak Ustaz. Tidak dari 7 bulan berhenti dibuat juga 4 bulanan. Pertanyaan 4 bulanan itu dari mana datangnya? Pada kata Nabi Islam itu kehamilan, bukan kata Nabi lagi kata Allah. Islam itu seharusnya sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Jadi sudah sempurna Bapak dan Ibu, tidak perlu menambah-nambah dari agama yang lain. Nah sekarang ini apa di antaranya Pak? Ritus dari Romawi, ya. Ritus ulang tahun di agama Romawi adalah ulang tahun perseorangan dengan menyajikan sajian bagi Juno agar diberi umur panjang, diberinya pula panakaran pesta berupa sajian kecil, dinyalakan lilin sebanyak usianya itu, lilin ditiup oleh si anak, lalu disaksikan oleh keluarganya sambil membelah roti, sambil mendoakan semoga panjang umur. Ini dari awalnya dari agama Romawi diadopsi oleh Nasara dan ternyata sekarang sudah banyak negara kaum muslimin mengadakan acara ini. Nah, lalu di agama Romawi itu juga ada namanya ulang tahun pernikahan. Kalau pernikahannya yang sudah 75 tahun namanya pernikahan berijab. 50 tahun perkawinan apa? Emas. 25 tahun perkawinan perak. 10 tahun perkawinan mau perunggu apa perak atau besi. Ini bukan hari Islam. Nah saya diundang Pak oleh seorang yang sudah 2 kali jadi menteri pada masa Pak Harto di Kuningan pengajian. Cuman saya bingung pada saat diundang ke sana mau ngisi pengajian, kok ibu-ibunya yang pakai jilbab hanya 3 orang, yang lainnya pakai sanggul. Ini pengajian apa? Ini saya masih bertanya-tanya. Baru tahu setelah dijelaskan oleh pembuat acara, Pak Ustaz, pengajian hari ini kebetulan sekaligus dalam rangka ulang tahun pernikahan ibu dan bapak yang ke-50 tahun perkawinan. Nah, saya di sini Pak, saya diuji juga. Saya jelaskan atau tidak? Kalau saya tidak jelaskan ini, saya berdosa. Kalau dijelaskan, besar kemungkinan saya tidak akan diundang lagi. Benar sampai hari tidak diundang lagi. Saya jelaskan bahwa bukan dari Islam,
Nah ternyata apa Pak? Betul ya. Sampai hari ini saya tidak pernah ditemani, tapi nggak apa-apa. Ya karena bagi saya ini tugasnya menyampaikan masalah dia undang-undang itu nggak penting bagi saya. Nah di mana dalam peristiwa di rumah itu Pak? Kalau melakukan pernikahan itu disiapkan 2 lilin. Lilin yang besar untuk suaminya, lilin yang satu lagi untuk istrinya. Lalu dari 2 lilin ini mana yang duluan habis? Kalau yang duluan habis lilin adalah yang istrinya, maka menandakan istrinya lebih dulu mati. Kalau lilin yang habis duluan yang suaminya, maka menandakan suaminya yang akan duluan mati. Itu dalam mitos Romawi. Kemudian mitos lagi yang dari Romawi itu adalah mitos tukar cincin. Cincin kawin dikeramatkan, dianggap sebagai pengganti alat pengikat dari supit. Jika cincin itu jatuh, dianggap berbahaya pada jenjang perkawinan. Maka dibuatlah penangkal-penangkal. Ini dari tradisi Romawi. Lalu diadopsi oleh kaum Nasrani Romawi itu, maka ditambahkanlah sehingga kalau seperti ini begini Pak. Pertama, cincin dimasukkan ke ibu jari sambil membaca atas nama Tuhan Bapa. Cincin di ibu jari. Kemudian dipindahkan cincin ke selututnya atas nama Tuhan Bapa. Lalu cincin dipindahkan ke tengah atas nama Tuhan Roh Kudus. Baru oleh pimpinan jemaat dipindahkan cincin ke jari manis, maka memperluas cincin jari manis. Sehingga sampai detik ini tidak ada yang tukar cincin di jempolnya. Kenapa tidak di jempolnya? Karena kalau di jempolnya baru atas nama Tuhan Bapa. Sedangkan keyakinan mereka konsep Tuhan di agama Kristen Tuhan Bapa, Tuhan Putra dan Tuhan Roh Kudus. Maka di sini harus melewati 3 ini, barulah ilahun wahidnya nomor di sini. Saya pernah juga diprotes sama ibu Ramon. Kenapa katanya Pak kalau tukar cincin tidak ditaruh di ibu jari? Alasannya karena ibu jari kegedean, kalau kegedean macam-macamnya. Padahal kalau alasannya itu kenapa tukar cincinnya tidak ditaruh di mana? Kelingking lebih kecil, timah lebih ringan, dia lebih murah. Tapi kenapa harus taruh jari yang manis? Karena sesuai dengan akidah dan keyakinan mereka. Apalagi Bapak dan Ibu tradisi dari Romawi itu adalah ada angka sial dan angka rambak. Angka sial menurut beberapa Romawi adalah angka 13. Maka saya pernah dulu bekerja di salah satu dari Pak. Sambil saya belajar di kampus, tapi juga saya bekerja di salah satu realistik. Ternyata realistik yang dibangun oleh pimpinan saya, kebetulan pimpinan saya bukan orang Islam, memang Kristen, kayak saya Kristen. Ternyata tidak ada rumah yang dibangun ke nomor 13. Dibangun nomor 12A, 12B, baru nomor 14. Kalau enggak 14A, 14B. Bapak lihat hotel-hotel yang besar pun tidak ada kamar nomor 13. Ini sudah zaman modern. Orang masih percaya kepada mitos Romawi ini. Karena ini dianggap namanya apa? Angka sial. Nah, kemudian ada juga di dalam tradisi Romawi itu adalah yang namanya telur. Dan ternyata telur ayam banyak dianggap sebagai lambang kesuburan yang dipergunakan dalam berbagai upacara keagamaan. Pada masa perjalanan Nasrani ke Yunani dan Romawi dimulai acara telur Paskah. Mungkin kalau di kita ini Pak di kalangan umat di Indonesia terutama di tanah Jawa ya, begitu ada acara pernikahan, ada guru adat termasuk menginjak apa? Menginjak telur. Saya teringat ada seorang kiai yang terkenal almarhum dan saya cukup dekat dengan beliau. Kata beliau karena memang telur ini kalau diinjak mubazir, ya terpaksa lah katanya tidak. Telurnya tetap ada, cuma masukkan ke dalam plastik tapi diinjak juga. Nah jadi baru berhasilnya mubazirnya Pak ya. Jadi tetap dimasukkan ke dalam plastik tapi diinjak juga. Nah menginjak telur ini satu tradisi yang terlarang di dalam Islam. Nah tadi terselamatkan karena dimasukkan plastik. Jadi Pak Kiai ini punya ide, udahlah dimasukkan plastik, tapi diinjak juga. Mungkin dari sisi mubazirnya sudah terselamatkan. Tetapi tradisi ini itu termasuk tradisi yang tidak diperbolehkan. Jadi tradisi-tradisi yang bukan dari Islam, kalau tidak bertentangan dengan agama Islam, Islam tidak melarangnya. Tapi yang bertentangan maka dilarangnya. Nah kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, di agama Romawi itu juga ada satu tradisi kalau ada orang yang meninggal dunia ini, maka harus memberi karangan bunga dan menabur bunga. Dan tidak diadopsi oleh Kristen Romawi. Saya kebetulan rumah tidak terlalu jauh dari pemakaman Gunung Kelapa. Kalau yang belakang yang kemarin Olga dibukukan itu. Nah di situ Pak ada pemakaman yang Kristiani. Yang Kristiani semua pakai bunga. Supaya tidak sampai menyiram bunga, maka dibuatlah bunganya dari plastik. Nah itu tradisi mereka.
Kalau dalam Islam itu tidak ada tradisi membakar, menabur bunga, memberikan keterangan. Maka Pak Habibie ketika istrinya meninggal dunia, beliau berpesan yang kita saksikan di televisi kepada para pelayat untuk tidak membawa karangan bunga. Kalau memang mau menyumbang, silakan sumbang yayasan Al-Marhumah ini yang berkaitan dengan masalah sosial ini. Kenapa Pak Habibie menyatakan demikian? Mungkin Pak Habibie tahu betul, beliau lama di Jerman, bahwa itu adalah satu tradisi di agama mereka di luar Islam. Yang kedua memang pemborosan. Yang namanya karangan bunga ini bukan biaya yang murah. Nah, jadi banyak sekali persoalan-persoalan ini. Termasuk Bapak dan Ibu yang berbahagia berbeda dengan di agama Yahudi. Nah, kalau di agama Yahudi, kalau ada yang meninggal dunia itu dalam rangka perkabungan harus menggunakan pakaian yang serba hitam. Nah, kita lihat Pak, ini saya berikan contoh. Saya beri sedikit. Di tradisi Yahudi Pak, kalau ada yang meninggal dunia, mayat itu dikafani. Agama Yahudi sama dengan kita, dikafani. Kain kafani kain kapan putih. Tapi semua yang menghadiri dalam pemakaman, dalam pengurusan mayat itu wajib memakai baju yang serba hitam. Jadi si Yahudi itu dari mulai topinya hitam, bajunya itu terus semuanya hitam. Nah, sekarang yang kita saksikan ini pemakaman orang Islam. Pada acara pemakaman orang Islam ini, ya, yang saya saksikan sebagai contoh, ini yang pakai baju putih hanya 2 orang, yang lain baju hitam semua. Nah, dari mulai inilah banyak orang kita yang mengadopsinya, terutama ibu-ibu. Kenapa mengadopsi ini? Karena ibu-ibu terlalu banyak nonton sinetron. Jadi kalau lihat di sinetron asal cerita orang kematian, pakainya apa? Dari mulai kerudungnya, bajunya hitam, celananya, kalau perlu kacamatanya hitam, payungnya hitam. Kira-kira siapa yang mengajarkan ini? Apa kalau perlu mengajarkan ini? Tidak. Itu yang kata dua dasar Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali yang mengadopsi dari tradisi-tradisi mereka ini. Nah, itu termasuk diantaranya benar-benar ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam ini secara keseluruhan dan janganlah ikutilah langkah setan, karena sesungguhnya setan mengutuk kamu yang nyatanya jelas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya tuliskan buku ini diberi judul Mengungkap Benar Akidah. Pertama saya tulis buku ini berkaitan dengan banyak penjelasan-penjelasan yang ingin kita sampaikan. Dan ternyata jamaah ini tidak semuanya sama, ya. Ada yang antenanya masih pakai parabola, ada yang masih transistor, Pak, ya. Kalau masih transistor itu daya tangkapnya lemah. Kadang-kadang apa yang disampaikan bisa salah, apalagi sambil ngobrol. Waktu yang pendek. Ada yang sudah pakai parabola, daya tangkapnya agak cepat. Sehingga ada usulan, Pak, tuliskan sajalah. Saya tulis yang kalau Google bikinnya besar, itu juga dananya besar. Kadang-kadang orang juga kalau bukan buku juga malas membacanya, dia beli buku lalu ditaruh di rumah. Tapi kalau dibikin buku yang kecil ini, paling tidak dari Bekasi pergi ke Grogol mau kerja di bis tamat, paling tidak tamat ada yang nempel. Nah, pertama yang saya tuliskan di sini kaitannya dengan apa? Bahwa Islam itu adalah agama para nabi. Yang kedua, untuk menjawab Islam itu bukan agama teroris, tapi agama toleran. Kita ungkapkan inilah dasar dalilnya. Yang ketiga, penyebab munculnya penyimpangan akidah, apa saja penyebab-penyebabnya. Baru yang terakhir, mengungkap berkaitan dengan benalu-benalu akidah ini. Nah, mudah-mudahan buku ini bisa dibaca oleh umat muslim agar kita bisa juga menyampaikan kepada yang lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini bisa dibaca, dan kalau nanti memerlukan buku ini cukup dipakai untuk itu saja. Nah, kalau ada pertanyaan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Pakai mic-nya, Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sistematis sekali Bapak dengan benar ini. Tapi ada yang belum disinggung menurut saya, karena saya angkatnya dengan parabola. Hari Valentine Bapak belum singgung.
Bandung itu sangat digandrungi oleh para ABD kita. Itu perlu pencerahan karena mereka masih hijau kan. Yang kedua, sekarang itu kembali siklus zaman batu. Sekarang banyak orang pakai batu cincin. Kalau apa saya? Masuk Pak Haji juga pakai batu cincin. Ini bagaimana sebenarnya ini Pak? Ini boleh nggak kita pakai batu cincin? Nah, ini perlu dibahas nih Pak. Ya. Soalnya kadang-kadang bisa mulut juga, bisa sirik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masukan dan juga pertanyaan dari Bapak juga baik. Sebetulnya materi saya, karena besok saya sampaikan pakai pos. Itu termasuk yang apa Bapak sampaikan paling itu masuk dalam pembahasan saya, ya. Karena ini sifatnya pendek waktunya, tapi kalau saya menggunakan infocode itu bisa saya sampaikan. Nah, ada perkembangan Pak berkaitan dengan Valentine pada tahun ini. Tahun ini sudah ada beberapa wali kota yang melarang, ya, langsung resmi mengeluarkan surat larangan. Surabaya, Bekasi sudah ada. Nah, cuman belum menasional. Artinya misalnya Bapak Presidennya. Nah, ini yang belum ada. Tapi yang bagus itu Malaysia Pak. Malaysia itu langsung pemerintahnya menyerukan kepada kaum muslimin untuk tidak merayakan itu. Begitu ada umat Islam merayakan itu langsung dia tangkap. Maka di situ adanya kaum muslimin yang merayakan ditangkap oleh pemerintah Malaysia. Itu Malaysia. Nah, saya berharap di Indonesia ini demikian. Nah, begitu juga berkaitan dengan masalah itu tadi soal politik. Kemudian soal malam tahun baru. Malam tahun baru ini di Indonesia ini hampir merata di mana-mana. Hanya ada satu yang di Indonesia itu yang perlu barangkali menjadikan gambaran. Karena Indonesia adalah mayoritas muslim terbesar di dunia. Presidennya beragama Islam, wakil presiden juga beragama Islam. Kalau bicara pergi haji sudah berapa kali pergi haji? Mestinya yang contoh adalah Aceh. Aceh itu pemerintah kotanya, ya, jadi pemerintah kota dan MPU-nya, Majelis Ulamanya, membuat apa namanya? Spanduk papan nama besar-besar, ya. Jadi forum bersama di situ dijelaskan pemerintah daerah Kota Banda Aceh dan MPU Banda Aceh menyerukan untuk tidak merayakan yang berkaitan dengan malam tahun baru tanggal 1 Januari 2015 apapun bentuknya, termasuk dalam hal bernuansa keagamaan. Disebut di situ nuansa keagamaan itu apa? Zikir bersama, tausiah, tahlilan dan lain-lain itu tidak diperkenankan. Sehingga abaikan ini adalah hari rayanya orang kafir di luar Islam. Itu yang terbaik. Nah, mungkin ada sebagian, termasuk sebagian kiai kita, ustaz kita, atau kita, daripada anak-anak kita berkeluyuran, diadakanlah zikir bersama, diadakanlah tahlilan bersama, niatnya bagus, tapi jadi masalah nantinya. Coba kita renungkan. Misalnya bapak bawa cucu hadir pada acara zikir bersama pada malam tahun baru itu. Nah, setelah cucu kita sudah gede, kita sudah meninggal, ingat cucu kita ini. Dulu engkau saya, kalau malam tahun baru itu acaranya zikir bersama. Maka zikir bersama jadi apa Pak? Nah, jadi kebiasaan, jadi syariat. Nah, gitu Pak. Makanya sebaiknya abaikan saja. Sehingga polisi nggak sibuk ngurusin kemacetan di jalan. Dan Pak, kemaksiatannya bukan luar biasa Pak di malam tahun baru ini. Cuman masalahnya sekarang ini, ya di Indonesia ini justru pemerintah kita lah yang mengakomodir itu. Dari mulai pembakaran petasan, pembakaran kembang api, maka ada pesta kembang api di mana tuh? Bagaimana menghilangkan bencana dan musibah ini? Seringkali kan di Jakarta katanya hujan juga kena banjir. Bilanglah katanya itu banjir kiriman. Jakarta tuh hujan tuh kena banjir. Alasannya apa? Ini banjir kiriman dari Bogor. Orang Bogor tuh Pak marah betul dengan ucapan orang Jakarta yang demikian. Apa kata orang Bogor tuh? Enak aja lo. Bilang orang Bogor yang ngirim banjir. Siapa yang bermaksiat di Bogor itu adalah orang-orang Jakarta katanya. Habis korupsi di Jakarta, pergi ke Bogor, di puncak bermaksiat, maka sama Allah dikirim kembali musibahnya ke Jakarta.
karena orang Jakarta yang berbuat apanya di Bogor. Jadi itu. Nah, jadi itu Pak, ya itu masukan yang bagus dan memang sebetulnya sudah masuk dalam pembahasan saya dalam pembahasan ini. Tadi memang tidak disampaikan, tetapi itu sudah masuk. Kalau kita bahas dalam penjelasan lebih panjang menggunakan infografis, bahkan saya bisa sampaikan dengan bukti-bukti konkretnya. Mungkin itu. Oh ya, tentang cincin batu akik ini, bolehkah orang Islam memakai cincin? Boleh, tapi apa? Jangan sampai begini. Kalau diyakini cincin ini punya kelebihan, saya kalau tidak pakai cincin ini, pasti tadi bisa ketabrak saya. Maka dia syirik. Apa bukan punya keyakinan cincin punya kelebihan? Saya ini cincin dikasih Pak. Seorang ustadz di Persis ngasih saya cincin ini. Begitu dikasih ke saya, kok cincinnya ada salibnya? Saya bilang, ini kok ada salibnya? Karena ada salibnya, akhirnya saya ganti ininya, ya. Jadi cincinnya aja ada salibnya. Tuh orang lain Pak punya kreatif. Bagaimana sekarang ini? Orang sedang suka dengan cincin, ya Pak ya. Sampai cincin saja ikatannya salib Pak. Nah kawan saya yang ustadz ini, anak tidak lihat yang tidak tahu, anak sudah 26 bulan pakai ini. Nanti saya bilang itu dadang banget, saya bilang ini, ya cincinnya. Udah gede betul ini cincinnya ada salibnya. Akhirnya karena mungkin saya pakai cincin yang ada salibnya, baru saya ganti ikatannya. Ternyata memang Pak, cincin ini sekarang jangankan di Indonesia, di Madinah, di Makkah, yang jual cincin banyak. Nah, boleh kalau sekedar untuk biasa. Saya di rumah punya cincin ada 16 biji Pak. Tapi tidak beli saya, ya. Ada yang sekarang dikasih lagi, dan ini katanya cincin Yaman. Saya nggak ngerti Yaman kayak apa. Ini warnanya hitam. Kalau di center jadi merah. Nah ini Yaman. Jadi saya tahu orang-orang aja yang ngomong. Saya ini apa Ustaz? Ada yang bilang ini katanya bacan. Nah, saya nggak ngerti bacan. Ada juga yang bilang bacan film India. Nah jadi nggak ngerti pokoknya saya pakai. Saya pakai yang ini. Ada buku ini hijaunya dari Garut katanya. Nggak tahu itu pada orang Palembang. Nggak tahu sampai di Garut. Itu memang Pak sekarang orang sudah. Makanya setiap perapatan banyak orang banyak batu yang digelutin aja. Jadi itu Pak, jadi boleh selama itu hanya sekedar untuk hiasan saja, ya. Tetapi kalau diyakini cincin itu punya suatu kelebihan, maka itu diharamkan, bahkan itu sudah melakukan kesyirikan. Barangkali itu Pak. Bapak cincin 16. Dibakar aja Pak. Ini, nah jadi ceritanya Pak, itu kan saya udah banyak tuh cincin. Satu yang tetangga dan kita kasih, ada lagi kasih. Akhirnya ngomong dari satu-satu itu habis. Ada ini apa tukang parkiran di rumah sakit Islam. Pak, karena lagi ngasih ini kan bayar parkir. Cincin. Emang mau katanya? Mau lah Ustaz tadi. Tapi ya deh. Pengurus masjid mau. Ya kalau. Nah ini baik ya Bapak dan Ibu ya. Jadi itulah barangkali beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Silakan Bapak kalau ini perlu. Itu tadi saya bawakan 50, mungkin ada di tempat apa itu penyimpanan kendal ya. Nah infak 15.000 saja. Tapi kalau nanti perlu banyak di mobil banyak ya. Terima kasih. Mari kita akhiri salim kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sahabat ini mau diganti cincin.